Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Nainggolan, NPM D1A01705, jurusan Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan yang diciptakan oleh Suhaidi Fakhruddin dari Universitas Cokroaminoto Minoto Palopo. Analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya oleh Dunn 2003. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linear, model rasional, atau common sense. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah 1. Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 2. Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. 4. Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. 5. Pelaksanaan kebijakan. Dan 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa 1. Analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Dan 2. Analisis kebijakan retrospektif yang memproduksikan dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuat faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pada pendekatan kualitatif, fokus penelitian merupakan menjadi lebih jelas saat penelitian dilakukan. Menurut Arianto tahun 2007, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain 1. Hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. 2. Banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Dan 3. Memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya
Proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan pada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa analisis stakeholder adalah: 1. Memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. 2. Memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. 3. Memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Serta 4. Menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Participatory Rural Appraisal atau PRIA. PRIA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan desa. Sebagai suatu istilah memahami desa secara partisipatif atau participative rural appraisal mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Focus Group Discussion atau FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Prinsip-prinsip FGD diantaranya: 1. FGD adalah kelompok diskusi, bukan wawancara atau obrolan. 2. FGD adalah grup, bukan individu. Dan 3. FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Analisis prospektif atau ALP. Analisis prospektif adalah suatu cara dan pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. LA prospektif berasal dari bahasa Prancis yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Effective and Practice Approach, atau bila diterjemahkan dalam suatu kata yang sepadan adalah proactive, karena kata proactivity jarang digunakan oleh Codet tahun 1999. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tinjauan ke masa depan. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evolusi jangka panjang sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya. Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode dengan pendekatan sistem atau pendekatan holistik. Tujuan dari analisis prospektif adalah: 1. Untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. 2. Untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. 3. Untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan
prioritas dalam proses perencanaan oleh Trier 2003. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu 1. Mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. 2. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. Serta 3. Mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saiti pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktorologi, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, konsistensi logika. Manfaat AHP: 1. Memadukan intuisi, pemikiran, perasaan, dan penderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. 2. Memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. 3. Memudahkan pengukuran dalam elemen dan memungkinkan perencanaan ke depan. Trade-off Analysis atau TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan, oleh Brown et al. 2001. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu pengambilan kebijakan, memahami konflik penggunaan sumber daya dan preferensi stakeholder. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan atau decision support system untuk mengkuantifikasi trade-off ke dalam indikator kunci berkelanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Dua langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Multidimensional Scaling atau MDS. Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini atau existing condition yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang buruk di satu ujung dan nilai baik di ujung yang lain, oleh Alder et al. 2000. Di antara dua ekstrem nilai ini, terdapat satu atau lebih nilai antara bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut. Implikasi: berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, diantaranya Expert Choice atau AHP, Rapvis atau MDS, Profsin, Stella, dan Arching atau sistem dinamis. Yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPA, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software tersebut, tetapi lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang proaktif sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasar memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengombinasikan berbagai teknis analisis yang ada. Misalnya, kombinasi antara analisis SWOT dan AHP menjadi AOT dapat mengurangi kelemahan AHP dan SWOT. Kombinasi antara AP dan Rapvis akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. Terima kasih.